Dibilang Gitu. musiknya bikin ngantuk, ibadahnya gitu-gitu aja membosankan, masih pakai gaya-gaya lama, Romawi, apa Latin. Ini kan udah era baru, harusnya udah ini. Nah, itu justru pandangan eh, Kristen Unitarian apa gitu. Harusnya udah diupdate, udah ketinggalan zaman itu. Ini abad ketiga apa pemahaman. Tapi kan Alkitabiah, meskipun ketinggalan tapi Alkitabiah, mulai dari perarakan sampai berkat perutusan itu ada ayat-ayatnya semua, itu udah dibuka sama DKJ literaturnya kan. Paman Pikvero yang menyajikan itu. Iya, itu Sementara sudah di udah apa namanya udah dikonsepkan dikupas. sama Scott Hahn. Iya, Satu liturgi misa itu bisa mewakili doa Bapa kami atau dari Kejadian sampai Wahyu, Pak. iya, Keren. betul. Keren anu misa kita itu. Cuma kalau misalnya dia apakah Alkitabiah tanpa ada perarakan, pemimpin ibadahnya duduk di kursi depan, nyanyi-nyanyi, kadang loncat-loncat, selesai itu langsung buka sabda Tuhan, tapi membacakan firman Tuhan. Jadi antara sabda sama firman pun tidak jelas. Betul. Kalau Ya, kita kan bahkan batal. firmannya itu kan ini ya. Ya, bahkan keseluruhan itu batal karena nggak pernah tertahbis. Iya. Betul. Nggak ada tumpang tangan. Tidak ada sakramen imamatnya. Dan isi liturgi kita, doa-doa kita semua juga diambil dari Dari Alkitab kitab justru kan. Alkitab semua, Apa ayat-ayatnya ada semua. kudus-kudus atau Hmm. apa kudus terus kemuliaan kan itu diambil ya. Apa belum Mazmurnya dan terakhir yang Ya, sebelum kaum ini konsekrasi juga kan itu kutipan ayat itu kan pada saat perjamuan malam terakhir. ya Bahkan yang waktu doa doa pembuka, itu ya aku Ya, percaya yang juga ada. betul. yang Terus doa tobat umum juga ada. nah Persembahan juga Dari ada. awal, Pak, dari awal, Pak. Ini dari pernah awal Iya, saya semua sampaikan isi di Alkitab. DKC. iya. Ya, silakan, Paman. Seperti doa yang paling indah tuh menurut saya itu pada saat kita mau terima komuni kan habis konsekrasi kan ya Tuhan, Hmm. saya tidak pantas Tuhan datang pada saya tapi bersabdalah saja maka Sabda saya saja akan makan sembuh. sembuh. Iya. Itu kan Ya, pada saat Cornelius. Cornelius itu kan, Hmm. dan Tuhan Yesus bilang seandainya saja saya melihat iman sebesar orang Dajjal. ini gitu kan. Iya. Iya. Dan itu bukan orang Yahudi yang ngomong ya, orang Romawi. Jadi Yesus Iya. menyambut semua itu dan Ya Alkitabiah itu Tuhanku semua. dan Iya. Allahku, Thomas. Ya, Tapi yang Iya. Alkitabiah dibilang expired. Yang tidak Alkitabiah dibilang modern. Kan repot. Ya. Jadi ada pertanyaan lagi nih Dek Gea, dicatat ini. Liturgi Anda itu apakah Alkitabiah? Doa syafaat Anda itu apakah Alkitabiah? Itu kalau kita tidak ada Alkitab, tradisi suci ada. Iya, kita nanti kupas lah kalau selesai ini. Beberapa hari ke depan kalau ada pertanyaan semacam itu. Itu. Iya. Sudah jam 12. Ya. Tempatnya Oke. Ya, Bro mungkin Vero nih. kita closing statement ya paman-paman ya. Saya kira Ya. sudah mengerucut ini diskusi kita. Dimulai dari Pak RT dulu sesuai dengan topik kita ini untuk closing statement. Silakan, Paman. Oke, makasih Bang Gea. Seperti yang disampaikan Bang Gea dan paman-paman, dan maksud kita semua ya, bahwa yang dimaksud Injil di dalam perjanjian baru tentunya adalah Yesus itu sendiri, yaitu Sabda Allah yang hidup ya, jadi manusia. Maka ketika Yesus turun ke tempat penantian pada waktu beliau mati selama 3 hari di perut bumi, itulah saat beliau yang kita percayai menginjili roh-roh yang ada di terperangkap di dunia orang mati. Yang kita percayai mereka adalah yang dari sejak Adam sampai dengan saat itu
terperangkap di sana. Mereka yang percaya bahwa Mesias itulah nanti yang akan datang menyambut mereka, membawa mereka. Dan itu ditegaskan di dalam kitab suci kita dari Petrus 1 Petrus 3, kemudian 1 Petrus 4. Dan setahu saya ada yang juga dinyatakan oleh Paulus di Efesus 4. Ya. Disitulah kita mengenal ada suatu tempat. Ternyata sementara waktu itu mereka terperangkap di sana, menunggu Mesias datang menjemput mereka. Kemudian ini pun menjadi satu bentuk pemahaman kita dalam iman, bahwa konsep kekristenan yang diberikan oleh Yesus dalam pengertian para rasul itu menyisakan satu yang memang masih spekulasi akhirnya di dunia kekristenan, namun kita ditegaskan dalam ajaran konsili atau magisterium, ya, di mana kita percaya ketika manusia itu tidak benar-benar sepenuhnya berdosa, tidak mati. Artinya mati itu terputus betul, ya, keadaannya dengan Allah. Maka ada satu keadaan di mana jiwa itu juga tidak sepenuhnya salah. Maka keadilan Allah harus berlangsung. Nah, keadilan Allah tadi yaitu kalau mengacu pada ajaran Yesus bahwa ia mendirikan gereja, pahamlah kita bahwa gereja itu adalah saluran berkat Allah yang memperbarui jiwa kita. Maka bukan tidak mungkin ketika kita mati, jiwa kita tadi termasuk di dalam satu tempat yang disebut api penyucian, di mana kita masih menunggu. Ya, dikatakan menunggu itu artinya kita sudah dibersihkan melalui kematian Yesus, benar, ya, tetapi masih ada dosa-dosa yang harus kita bersihkan pula. Ya, disitulah muncul bahwa di dalam pengakuan iman ada persekutuan kudus yang diartikan ada gereja kita beserta mereka yang sudah di kondisi bahagia, yaitu di surga, itu sama-sama mendoakan mereka yang masih di api penyucian. Itulah yang di dalam konsepnya akhirnya tanda petik, ya, meluluhkan hati Allah demikian. Ya, sehingga bukan tidak mungkin Allah bisa memutuskan bahwa mereka layak untuk bertemu dengannya. Maka dengan demikian bukan satu yang halu, ya, bukan satu yang halu, namun semakin meyakinkan bahwa Allah itu memang ingin semua manusia selamat. Nah, disitulah berarti kerahimannya mengatasi keadilan. Bukan berarti keadilan lebih rendah, tidak, tapi kasih yang memang ia tunjukkan selain besar, ingin seluruh manusia selamat itu masuk. Ya, itu demikian. Nah, kemudian mereka yang masih bingung, itu ayat sudah ditampilkan Bang Gea, jelas kok bahwa kitab suci itu mengatakan, ya, Kristus itu juga menginjili, yaitu mengabarkan dirinya lah yang menjadi firman Allah menyelamatkan orang-orang tadi. Nah, kekeliruan di pihak lain hendaknya tidak terus berlarut, ya, dalam beberapa pengajaran-pengajaran secara sembarangan. Ya, selain membuat kekisruhan di dunia kita ini, di dunia maya, juga sebatas pribadi mengingatkan bahwa hati-hati dengan kalau ternyata di pihak itu keliru, demikian. Ya, karena tadi sudah kita jelaskan perbandingan tafsir, perbandingan ajaran antara gereja Katolik dan pihak lain jelas. Maka saya minta bahwa ada koreksi terhadap mereka yang tidak mengimani ini. Benarkah iman Anda? Nah, kemudian berikutnya ajakan dari 4 hal yang disampaikan Pak Suto, banyaknya kekeliruan Pak Bombom, itu hendaknya juga ditanggapi secara positif, ya. Di mana sebetulnya sebagai saudara tua, kita menyampaikan bahwa ada tradisi, ada liturgi, ada satu sakramen demikian, ya, yang dilakukan atau diimani oleh gereja Katolik, di mana salah satu ajarannya secara moral yaitu menghendaki bahwa manusia bersikap rendah hati di hadapan Allah, berani mengakui kesalahannya, ya, mengakui kesalahan tidak hanya kepada Allah, kepada manusia pun kita dituntut. Oleh karena itu, pernyataan-pernyataan yang menyimpang di internet dalam maksud yang baik kita sudah lakukan teguran. Ingat bahwa
menegur itu seperti yang disampaikan oleh Titus 3 adalah 2 kali. Kita sebetulnya menyampaikan satu topik 2 kali, satu topik 2 kali. Artinya setelah itu kita sudah tidak lagi bertanggung jawab, ya. Kita dapat meninggalkan hal ini dengan mencari topik lain atau membahas topik lain. Demikian dari saya, Bang Gia. Terima kasih. Ya, terima kasih Paman RT closing statement-nya. Closing statement-nya diberikan kepada Paman Suto. Silakan Paman. Ya, saya hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Paman RT. Selain kita menghimbau kepada Bapak yang terhormat BM2 Solata dan saudara kami Timothy, kita juga harus mawas diri dan harus mempunyai sikap yang legowo. Kita harus selain menasehatin, kita juga harus merangkul, jangan sampai kita menjauhkan jarak kita dengan dia, biar bagaimanapun dia adalah umat yang dikasihin oleh Allah Bapa untuk diselamatkan melalui putranya. Jadi kami harap kita legowo, kita harus tegur sapa, meskipun kita beda pendapat, tapi tidak boleh menjadi permusuhan kita. Biar bagaimanapun, dia sebagai domba yang dicari oleh Tuhan Yesus dan meninggalkan dari 99 dombanya yang masih di dalam kandang. Dari saya itu aja, Dik. Terima kasih, berkat dalam.